Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pujian, pengagungan kami menyenangkan hati-Mu. Engkau diagungkan, dimuliakan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Sebentar ya Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin, tolong kami. Di dalam perenungan firman Tuhan ini, kembali kami diingatkan, iman percaya kami diteguhkan untuk kami terus setia di dalam mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Mari sekali lagi kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hati setiap kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita boleh beribadah pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tema kita di minggu kedua di minggu Prapaskah ini
adalah ketamakan membutakan hati. Ketamakan membutakan hati. Di sepanjang bulan Maret sampai nanti di April, bahkan nanti sesudah Paskah, terus kita akan berseri membahas tentang 7 dosa pokok. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang kesombongan. Ya, kita membahas tentang kesombongan. Bagaimana seorang menganggap diri yang lebih penting, menganggap diri yang terutama kalau bukan karena saya. Wah, akhirnya menganggap rendah orang lain. Dan kita diingatkan bahwa kesombongan adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dia saja pemilik alam semesta ini. Dia datang ke dalam dunia. Dia melayani menjadi seorang hamba. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan hari ini Bapak Ibu, kita berbicara dengan topik ketamakan membutakan hati. Apa itu ketamakan Bapak Ibu? Ketamakan di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana, ketamakan artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Padanan katanya serakah, gitu ya. Di dalam Perjanjian Lama, ketamakan sering dikaitkan dengan keinginan yang berlebihan. Keinginan yang berlebihan akan harta benda, kekuasaan atau keuntungan materi. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam teks yang tadi kita baca, kata ketamakan bahasa Yunaninya di sana dikatakan pleonexia, yaitu keinginan, kehausan untuk memiliki lebih banyak. Dan dalam hal ini terkait dengan materi. Jadi dengan sederhana, kata ketamakan itu adalah keinginan mempunyai lebih banyak. Gitu ya, udah punya kepengen lagi, kepengen terus gitu ya, nggak pernah ada rasa cukup, nggak bisa bilang cukup, selalu ingin more gitu ya. Dan orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Bapak Ibu, semua orang ada dalam bahaya ketamakan. Mengapa saya katakan semua orang? Karena ada yang berpikir orang tamak itu wah pasti yang penghasilannya gede, yang pekerjaannya bagus. Karena di ayat Alkitab ini dikatakan orang kaya yang bodoh gitu ya. Pasti itu untuk kalangan-kalangan ke atas orang-orang kaya. No, Bapak Ibu. Semua orang ada dalam bahaya ketamakan gitu ya. Yang kaya, yang kere gitu ya, yang pas-pasan pun bisa ada di dalam dosa ketamakan. Ya, karena itu tadi gak pernah puas. Meskipun dia katakanlah dia bukan orang kaya, tapi ketika ada di titik gak pernah puas. Gak bisa rasa cukup, gak pernah bersyukur. Dosa ketamakan sedang mengintip di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini mengajarkan tentang supaya orang itu harus tamak gitu ya. Harus ambisi dong, gak bisa kata cukup, harus lagi dan lagi. Pencapaian itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi dunia saat ini. Berapa banyak anak-anak muda gitu ya, langsung memiliki target di dalam kehidupannya. Usia segini saya harus begini, begitu gitu ya. Jadi pencapaian itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan ada yang mengatakan tamak itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Materialisme dikatakan kesuksesan sering diukur dengan kekayaan materi. Materi menjadi tujuan hidup. Dunia mengajarkan demikian. Konsumerisme yang sangat tinggi, gaya hidup hedonisme yang sangat tinggi. Kita didorong untuk terus membeli barang, membeli ini itu gitu ya. Melebihi kebutuhan dasar kita. Bahkan tamakan itu ya, dunia memfasilitasi dengan istilah pay later
Gitu ya. Jadi orang terus didorong, jangan dong, jangan bilang cukup. Harus lagi dan lagi. Kalau nggak ada saat ini pay later aja nggak apa-apa. Padahal itu bukan sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi karena dunia iklan-iklan gitu ya. Berapa banyak kita bisa terjebak dalam hal itu. Sebenarnya kita nggak kepengen banget, nggak butuh, nggak berfungsi itu. Tapi barang itu bisa ada di rumah kita. Padahal nggak kepake. Bisa terjebak di dalam hal itu. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita melarang yang namanya ketamakan. Harus berbagi supaya ada keseimbangan. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Tetapi hidup saling berbagi. Kalau gereja kaya harus berbagi kepada gereja yang miskin. Pertanyaannya, berapa banyak gereja kita mempraktekkan akan hal ini? Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, diceritakan di sana ada seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi di dalam ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kasih tahu kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan." Namun jawaban sangat mengejutkan. Yesus dengan katakanlah kayak ketus gitu ya. Dia langsung menjawab, "Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Gitu ya. Walaupun di dalam konteks orang Yahudi begitu ya, terkait dengan harta warisan boleh memberikan atau memberitahukan kepada rabi atau guru terkait dengan misalnya mereka mendapatkan ketidakadilan. Begitu ya. Namun jawaban Yesus ini di ayat 15 langsung mengatakan, katanya lagi, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi ada indikasi bahwa seorang dari antara orang banyak itu yang berkata kepada Yesus, katakan kepada saudaraku untuk berbagi warisan. Yesus tahu bahwa orang ini dia adalah orang yang tamak. Dia tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sudah dapat warisan. Tetapi memang si sulung biasanya dalam tradisi Yahudi mendapatkan lebih. Gitu ya. Jadi anak pertama itu lebih banyak warisannya. Nah, dia merasa enggak senang akan hal itu. Sehingga dia katakan, kasih tahu dong sama saudara saya untuk berbagi warisan. Nah, Tuhan tahu akan isi hati orang itu. Sehingga Tuhan berkata, Yesus berkata, waspada terhadap segala dosa ketamakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bicara tentang masalah warisan ini, wah, orang bisa ribut ya gara-gara warisan. Ada yang bilang kan ya, warisan kagak kenal saudara, ya. Wah, orang bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Itu kalau sudah dikuasai ketamakan, kagak kenal saudara. Ya, sehingga firman Tuhan ini bahkan di beberapa bagian firman Tuhan terus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah. Hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Pertanyaannya, mengapa harus waspada? Mengapa harus berjaga-jaga? Mengapa ketamakan itu membutakan hati? Yang pertama, Bapak Ibu, karena ketamakan bisa membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, jelas sekali di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi menjadi kaya ya, itu anugerah Tuhan Bapak Ibu.
Apa yang kita miliki, kekayaan materi yang kita miliki saat ini, itu berasal daripada Tuhan. Allah lah sumber segala berkat. Berkat materi, jasmani, itu semua berasal daripada Tuhan. Namun berapa banyak orang yang lupa akan hal ini. Jika dia sudah memiliki banyak, dia lupa siapa sumber segala berkat itu. Enggak, di dalam ayat 16 ini kalau kita lihat gitu ya, diceritakan dalam perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Di ayat 17, apakah yang aku harus perbuat? Wah, dia seorang yang sangat luar biasa, diberkati Tuhan, tanahnya berlimpah-limpah, gak ada yang salah dengan hal itu. Ya, Tuhan membuat berhasil apa yang dia kerjakan. Namun dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Dan di ayat 18 dia jawab sendiri, inilah yang akan kuperbuat. Wah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, tidak ada unsur dia bersyukur kepada Tuhan dengan segala kelimpahan yang sudah dia terima. Yang ada, aku akan lakukan ini, itu. Dia tidak mengingat bahwa itu adalah dari Tuhan. Artinya semakin dia memiliki, maka dia selalu ingin lagi. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara-saudara, ada lagu sekolah minggu ya. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sore, malam, uang. Sampai lupa Tuhan. Lupa siapa pemberi berkat. Kagak puas gitu ya, kepengen terus. Pengen nabung terus, invest. Wah, gak ada yang salah dengan menabung. Tidak ada yang salah dengan investasi. Tapi kalau saben hari gitu ya, tiap hari, tiap saat gitu ya. Kita hanya cari cuan terus, kagak inget cari Tuhan. Kagak inget siapa sumber yang kita sudah diberikan itu ya. Siapa sumbernya kita lupa. Maka disitulah dosa ketamakan sudah menguasai hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua, mengapa ketamakan itu membutakan hati adalah karena ketamakan membuat kita lupa tanggung jawab kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, kita lupa Tuhan. Yang kedua, kita lupa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, setiap kita diciptakan ya untuk suatu tujuan. Diselamatkan untuk suatu tujuan, yaitu menjadi berkat. Kita adalah alat peraga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, di dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat sangat menekankan bagaimana mereka harus memperhatikan, harus melakukan yang namanya sedekah. Jadi ada 3 yang prinsip di dalam tradisi Yahudi, sedekah, doa, dan puasa. Jadi ada suatu tanggung jawab di dalam setiap umat bahwa apa yang mereka miliki itu adalah juga milik orang lain. Ada hak orang lain di dalamnya. Sehingga wajib mereka untuk memberi kepada orang-orang miskin melalui sedekah. Jadi harta yang mereka miliki ada hak orang miskin di dalamnya. Jadi tidak boleh mengumpulkan harta itu untuk diri sendiri. Tetapi harus berbagi. Demikian juga seharusnya bagi kita orang percaya saat ini. Apa yang kita miliki, milik Tuhan dititipkan kepada kita untuk kita salurkan. Kita adalah saluran berkat Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam perumpamaan ini, ketika di ayat 17 si orang kaya ini berkata, apakah yang harus aku perbuat?
Namun kita melihat dia katakan, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak. Aku kuku yang lain. Gitu ya. Berapa banyak kata aku dan ku di sini. Dia hanya fokus kepada diri. Dan tidak ingat kepada Tuhan. Dan juga dia tidak ingat kepada sesama. Inilah dosa ketamakan. Richard Foster dia berkata, salah satu cara terbaik supaya kita tidak diperbudak oleh uang adalah dengan memberi. Salah satu cara terbaik kita tidak diperbudak oleh materi adalah dengan memberi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang mau berbagi, memberi, atau kita masih kepel aja tuh ya, dikepel gitu ya, dikekep aja gitu ya. Tidak bisa berbagi, sekalinya berbagi hatinya ngededel. Tahu yang ngededel ya? Kayaknya berbagi tapi hatinya sakit. Aduh nyesel banget. Kenapa tadi gue bagi tuh angpau sama dia ya. Jadi kagak bisa tidur gue habis berbagi. Wah, dia mau berbagi tapi hatinya ngededel aja tuh, nginget-nginget. Tadi kalau gue kagak sumbang buat itu gereja, wah, buat sumbang buat itu yang lain, wah mungkin masih banyak nih duit aku nih. Tapi karena gue memberi, wah dia seminggu dia kepikiran, wah rasanya tuh nggak boleh berkurang. Yang ada harus bertambah. Hati-hati terhadap dosa tamakan. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 27 firman Tuhan berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Berapa banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih begini. Ya, masih sulit sekali, masih dikepel, masih ngededel hatinya kalau berbagi. Ya, pada firman Tuhan katakan, jangan menahan kebaikan, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Di dalam Amsal 11 ayat 24 yang tadi juga menjadi pembacaan kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jangan takut untuk memberi. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang ngiritnya luar biasa, tapi ada aja nanti tuh jalan keluarnya supaya keluar itu duit ya. Kalau pelitnya minta ampun. Kayaknya kalau ada ya pernah, Bapak Ibu saya pernah lihat gitu ya. Indomaret gitu ya. Cuman kurangnya 50 perak. Tapi kita sampai jadi antri lama gara-gara si kasir katanya salah. Gak bisa ini cuma 50, mana kembali. Apalagi kembalinya sama permen. Emang boleh saya belanja pakai permen? Yalah kita 50 perak loh, kita ngantri sampai panjang bener. Sampai segitunya gitu. Perkara 50 rupiah. Ya, tidak ada hati yang mau berbagi. Bapak Ibu saya mengenal seorang pengusaha begitu ya. Dia seorang yang memulai dari nol. Saya tahu benar gitu ya. Orang susah Bapak Ibu. Orang susah. Akhirnya dia diberkati Tuhan melalui pekerjaan, melalui usaha yang dia lakukan. Prinsipnya dia adalah wajib bagi saya memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Dia terus lakukan. Perpuluhannya itu bukan 1 bulan gaji gitu ya. Saya sampai merinding gitu ya dengar gitu ya. Tapi dari setiap penghasilan yang dia dapatkan hari itu, dia berikan 10% untuk Tuhan. Saya bilang kok sampai seperti itu? Ya semua juga dari Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa Ibu Susi. Saya bisa sampai di sini karena Tuhan. Dan yang membuat terharu ya dia katakan, ketika Tuhan berikan saya berkat yang banyak. Saya harus bertanya, Tuhan mau saya mau berbagi berkat ini untuk siapa? Pimpin aku, tuntun aku untuk menyalurkan berkat yang Engkau titipkan bagi saya. Padahal Bapak Ibu, dia hidupnya sederhana. Rumahnya juga biasa aja. Tapi dia punya prinsip bahwa apa materi yang Tuhan titipkan, dia tidak mau dikuasai oleh dosa ketamakan.
Dia mau hidupnya menjadi saluran berkat. Dia berani berkata, cukup Tuhan. Ketika Tuhan kasih lebih, Tuhan mau saya bagi siapa berkat ini. Wah, dia membantu banyak, luar biasa Bapak Ibu. Saya juga melihat Bapak Ibu jemaat di sini adalah orang yang murah hati. Gereja kita adalah gereja yang menyalurkan berkat Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, saya dari SD ya, saya ini dulunya berjemaat di Rawabokor, di Pos Basuta. Saya ini anak diakonia Bapak Ibu. Sampai saya di STT, saya juga disupport full dari gereja ini. Dan sekarang saya menjadi hamba Tuhan karena persembahan kasih yang diberikan oleh gereja ini. Ketika kita tahu bahwa kita harus menjadi saluran berkat Tuhan, maka kita akan melihat berapa banyak pekerjaan Tuhan itu bisa terlaksana. Tetapi kalau kita begitu pelit sekali, begitu hitung-hitungan sekali, maka kita bisa menghambat. Bahkan kita dikuasai dengan dosa ketamakan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa waspada? Ketiga adalah karena ketamakan membuat kita lupa kematian bisa datang tiba-tiba. Ya, kalau kita memperhatikan di ayat 19, di ayat 20, si orang kaya itu berkata kepada jiwaku ya, dia bilang aku akan membuat lumbung, menyimpan gitu ya. Dan dia berkata bertahun-tahun lamanya beristirahatlah jiwaku, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah datang kepadanya. Berkata apa? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Wow, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang tahu akan hari esok. Kematian bisa datang tiba-tiba, ya. Ketika di puncak popularitas, di puncak kejayaan, kematian bisa datang tiba-tiba. Lalu pertanyaannya di dalam ayat 20, untuk siapakah itu nanti? Ini menjadi sebuah perenungan, refleksi bagi kita. Ketika manusia betul-betul dikuasai oleh dosa ketamakan, tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupannya, selalu ingin lagi dan lagi. Pertanyaannya untuk siapa? Kau bilang bertahun-tahun, hai jiwaku tenanglah. Tapi Tuhan bilang malam ini juga. Mau bilang apa kita? Mau dibawa kemana? Gitu ya. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Mungkin akan ada yang bilang, saya mengumpulkan untuk anak-anak saya nanti. Berapa banyak fakta kita melihat ketika orang tua hanya memfokuskan mewariskan materi. Berapa banyak orang bisa bunuh-bunuhan. Pengkhotbah bilang ketika warisan itu di tangan yang tepat, hikmat gitu ya, memakainya dengan hikmat, puji Tuhan. Tetapi ketika orang itu akhirnya bunuh-bunuhan karena materi, bukankah itu sesuatu yang sia-sia? Engkau mati-matian bekerja siang malam. Tapi ketika kita sudah tiada, yang kita wariskan itu, harta itu menjadi jerat maut bagi anak-anak kita. Wariskanlah hal-hal yang bersifat kekal. Wariskanlah nilai-nilai kehidupan. Wariskanlah iman yang membuat dia bahwa tujuan hidupnya bukan lagi tentang kepuasan diri, tetapi tentang Kristus yang sangat mengasihi kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan ini kita kembali diingatkan bahwa ketamakan membutakan hati membuat kita yang pertama lupa Tuhan, lupa sesama, dan lupa hidup ini sementara. Kematian bisa datang tiba-tiba. Marilah kita boleh merefleksikan kehidupan kita di dalam minggu Prapaskah yang kedua ini. Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, nebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Biarlah kita hidup di dalam
ucapan syukur. Ucapan syukur artinya kita sadar bahwa milik kita, apa yang kita miliki saat ini berasal daripada Tuhan. Sehingga tidak ada rasa untuk menyombongkan diri, rasa untuk memiliki, tidak peduli kepada orang lain. Tetapi ketika ada rasa syukur, maka kita akan berani berkata cukup. Rasa cukup. Ketika ada rasa cukup, maka kita akan bisa berbagi kepada orang lain. Saya cukup, silakan. Apa yang bisa saya bantu untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga banyak orang yang akan menyaksikan dan juga melihat karya Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami terus diingatkan bahwa hidup yang sementara ini kami terus pergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam ucapan syukur, rasa cukup. Dan kami boleh memiliki hati yang murah hati, berbagi seperti yang Kristus sudah teladankan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.